juga pada sore hari ini. Pesawat juga sudah diberangkatkan oleh Bapak pilot dari arah Crossroad menuju ke arah Lambermill. Crossroad di sini cuma dihuni oleh tim dari Tang City, sementara Aura seperti biasa akan coba bermain di area Marble. Sedangkan Onyx akan coba amankan 3 spot sekaligus, Quarry, Global sama Mountain Villa. Dan kemungkinan besar untuk tim yang bertabrak-tabrakan di early bakalan sedikit agak berkurang. Lihat aja pembagian drop zone mereka pun juga bisa dibilang masih gue yang perang. Masih cukup aman sejauh ini, gue setuju banget sama Arman karena nggak ada yang terlalu menumpuk juga berdekatan. Oke, tapi ini ngomong tentang Brasilia, ini penuh sih. Ada 2 tim dan 1 orang yang agak sedikit ada yang sedikit meleper, yaitu seorang Gedai ya. Kita lihat terpisah dari teman-temannya. Tapi nggak masalah. Ingat ini masih fase early game juga, jadi masih bisa diantisipasi. Tapi udah ada garis tembakan yang terlihat. Nampaknya kita lihat kali ini ada 1 player yaitu Maal dari tim Dragon Phoenix. Masih aman sejauh ini. Masih aman sejauh ini, cuman di posisi belakang Maal ini ada teman-teman dari First Rider Eclipse yang siap mengintai mereka. Tapi dari seorang Maal lebih memilih untuk objektif aja dan kemungkinan besar dia akan regroup ke arah Lambermill. Ini kalau misalkan renang sampai ketahuan, ini udah auto instan jadi point kill buat First Riders. Iya, harus tunggu ditembak aja, tapi gue rasa juga First Riders masih fokus untuk melakukan looting sih. Harusnya nggak segitu aware untuk ngelihat ke arah air, tapi di sisi lain kalau kita ngomong tentang awareness, ada 1 awareness yang ditingkatkan dari seorang Abai, depan seorang Gedai. Terkena counter play yang sangat menyakitkan, bahkan langsung terending begitu saja dengan penggunaan 1 shotgun panjangnya. Tapi dengan cukup cepat Jojo langsung menghidupkan Gedai kembali. Ya, tadi emang posisi Gedai dan juga sama seorang AB ini emang bener-bener saling berjauhan ya. Teman-teman dari RRQ masih ada di Brasilia dan mereka kebetulan ketemunya sendirian aja. Dan untungnya ini menjadi 1 kabar baik juga untuk RRQ Kazu karena mereka juga sedang butuh poin untuk bertahan di posisi 2-6. Dan ketika mereka udah secure, ini langsung mengundang teman-teman dari RRQ Kazu untuk regroup. Dan kemungkinan besar mereka akan langsung rotasi seperti biasa di arah atas. Tapi sepertinya kalau kita ngomongin rotasi juga, ada Skypex cuma 1. Skypex bakal tembak berhasil mendapatkan seorang Darkol di sana. Mulai coba dieksekusi, tapi dari seorang Chester masih coba akan memutari arah tersebut sambil mencari beberapa vision yang lebih lanjut. Tapi itu sepertinya dari seorang Ikal sudah akan standby menembak, tapi sayangnya dia harus tertumbangkan juga oleh seorang Jam. Bahkan Lozi dari arah kejauhan menculik beberapa player dari DG dan membuat situasi ini sangat-sangat tidak diuntungkan untuk kedua tim. Lozi langsung menarik dan kalau kita ngomongin DG juga posisi mereka sudah berdekatan dengan vending machine. Ya, sudah berdekatan dengan vending machine juga, tapi tadi yang menarik adalah sense view dari seorang Skybeats ya. Bisa gue apresiasi tadi dia tembak kanan kiri gitu, dia bisa predik pergerakan daripada Darkol. Ketika ditembak di kanan pasti geraknya ke kiri. Akhirnya tembakan kedua dari arah kiri pun berhasil connect, bahkan langsung terkenok, at least ngasih pressure yang lumayan tinggi sehingga tim GG Esports berhasil dapetin momentum untuk melakukan 1 inisiasi lanjutan. Tapi kita lihat ternyata masih belum beres Arman karena dari seorang Chester masih mencoba looking for more untuk teman-temannya, di mana kita lihat ada 1 player lagi yang sudah mulai terpantau oleh seorang Chester. Gak mau overpick, mundur dulu dikit, setup ulang, gak mau terlalu depan juga karena takutnya ada counter play yang malah jadi bumerang untuk mereka. Setuju banget, apalagi kalau kita lihat dari Jambul dan juga Reva kan sebenarnya mereka barusan banget dihidupin kembali ya. Otomatis resources yang mereka punya itu gak akan sebanyak teman-teman dari FR. Tapi mereka masih ngotot karena mereka sadar juga FR itu sudah mulai pincang karena mereka sudah harus kehilangan beberapa playernya. Makanya di sini Skybeat juga lagi berfokus menataki seorang Lozi yang kemungkinan besar akan maju. Itu dia mulai cepat, 1 hit mulai connect juga. 75 damage sudah mulai masuk, tapi Lozi untuknya masih bisa berlindung di balik sebuah pohon. Dikejar lagi, tembakan kedua mulai connect juga. Lozi langsung melakukan proning gaming untuk menghindari tembakan yang cukup sakit. Tapi seperti Reva langsung menggunakan vehicle untuk maju ke depan. Dan itu dia berhasil disebut juga oleh Chester dari arah kejauhan dengan AOG-nya. Darkol sedikit agak kebingungan, sudah lumayan sekarat juga, tapi Reva tidak akan menyerah, bahkan Chester sudah mulai tertumbangkan. Darkol mencoba menggulung medkitnya perlahan sambil menunggu step-step yang terdengar dari seorang Reva yang sekarang ini sudah mulai mendekat. Darkol sedikit agak mendelay pergerakan, masih ditunggu
ditungguin, tapi sepertinya landmine juga sudah dipersiapkan di arah belakang seorang Darkol. Yes, sudah Ses datang. dipersiapkan. Yes, ada Ses datang kali ini. Apakah dari Ses Alphaing akan mengubah keadaan dari seorang Jojo? Coba mencari informasi, sedikit hati-hati namun mulai terpantau juga pergerakan dari kedua tim di arah depan. Bahkan tembakan sudah mulai dibuka oleh seorang Jojo kali ini. Walaupun belum ada damage output yang masuk ke arah musuhnya, but at least itu sudah mulai memberikan informasi terhadap tim GG Sport bahwa ada tim lain ternyata di sana. Ada satu lempar granat, tapi kita ada section juga berhasil connect ke arah satu player di sana. Flash freeze, sorry, juga dilemparkan. Satu inisiasi dari seorang Gedai, maju ke arah depan. Satu orang berhasil dijatuhkan dari arah yang cukup jauh. Terlihat juga pergerakan daripada tim GG Sport. Nggak pakai pikir panjang. Gedai langsung aja bukan inisiasi rushing terhadap teman-teman daripada tim DG Sports, di mana bakal dikejar terus. Satu tembakan, dua tembakan, beberapa damage output sudah mulai masuk ke arah depan. Chester harus terjatuh begitu saja. Tembakan yang cukup legit daripada seorang Gedai. Panasnya peluru Gedai kali ini mampu menumbangkan satu persatu player daripada tim DG Sports. Di absen kali ini, Arman. Sudah mulai di absen. Ini posisi mereka untuk menjadi third party datangnya pas banget ya, karena teman-teman dari DG Sport emang bener-bener sangat minim dari segi resource. Mereka terlalu lama juga ketika sedang berhadapan dengan tim Force Rider. Makanya satu persatu mulai diculik oleh seorang Ray dan membuat DG harus kabur ke arah Force tadi harusnya. Ya. Posisi yang sangat tidak diuntungkan. Tapi di arah lain pun kalau kita lihat House, RRQ yang tiba-tiba sudah ada di atas lagi mengejar-ngejar keberadaan dari tim Point Ordinary. Walaupun memang dari segi posisi ini ada di luar zona, mereka kayak pengen make sure banget nih biar luar zonanya ini tidak ada satu tim pun yang ada di sana. Karena takutnya kalau RRQ gak nge-secure belakang duluan, mereka bisa Nanti- di backstep dari arah belakang. Iya, nanti mereka takutnya di backstep ya, makanya dia coba untuk clear dulu area belakang, lalu mereka bermain objektif. Selain itu mungkin juga RRQ pengen coba untuk cari point kill tambahan, mengingat sebenarnya peluang dari RRQ saja juga masih bisa terbuka untuk naik secara klasmen gitu ya. Jadi ya mungkin aja mereka pengen clear belakang dan juga cari poin-poin. Tapi di sisi lain, Tayo nampaknya vehicle yang sudah terbakar tidak terlalu aman untuk dirinya, di mana ada seorang gardu pun berhasil terjatuh. Zek coba memberikan sedikit presence dengan satu granat yang ke arah depan, tapi ternyata masih belum connect terhadap siapapun. Eko Esports, satu player yang sudah hilang dari seorang Thanos, sudah mulai merasakan beberapa damage output yang cukup mengikis health point-nya, tapi Kocel pun harus berhati-hati. Tiba dari seorang Kucai coba untuk menutup perjalanan daripada teman-teman RRQ kali ini, tapi kita lihat Ondi versus dari sisi lain. Satu tembakan dari seorang Tayo yang coba untuk dibuka ternyata masih belum berhasil melakukan siapapun, tapi ternyata satu granat dari Zek mampu untuk menumbangkan satu player di arah sana. Langsung gerak cepat, res ke arah depan kali ini. Gare gak mau ketinggalan momen sedikit pun mencari posisi. Ada satu respon gluol yang menghalangi tembakan dari seorang Gare, tapi ternyata gak sampai di situ bakal ditembak. Ternyata Eko Esports pun harus dipulangkan di posisi ke-12, Armano Slim. Oh my god, ini menjadi satu kabar buruk juga buat Eko karena mereka sudah dipulangkan beberapa kali. Tapi seperti kita juga perlu melihat Jambul yang sedang diincar-incar, dihujani peluru juga oleh seorang Jojo dari arah kejauhan. Dan sekarang posisi mereka masih saling menahan juga sambil tunggu momen yang cukup tepat. Tapi kalau kita ngomongin Eko dan juga tim dari Onyx, ini mereka ketemu kedua kalinya ya pada final di kali ini. Dan pada akhirnya setelah kita lihat juga soal Jambul sudah berhasil disecure oleh Jojo. Tapi tadi kalau kita ingat-ingat pertarungan antara Onyx dan juga Eko, itu pertarungannya memang ganti keculik duluan. Tapi di situ ada satu inisiasi grenade dari seorang Zack yang mampu membalikan keadaan. Iya, momentumnya tercipta dari granat dari seorang Zek ya. Sehingga satu orang yang knock itu membuat momen daripada tim Onyx jadi lebih besar lagi peluangnya. Tapi ngomongin tentang peluang, RRQ kayaknya masih coba untuk cari peluang mereka untuk mendapatkan kill demi kill yang tadi. Ternyata masih nungguin orang yang ada di belakang, teman-teman dari RRQ Kazu. Cuman menurut gue terlalu lama wasting time itu akan membuat mereka ketinggalan dari segi rotasi dibandingkan tim-tim lain ya. Maka dari itu RRQ Kazu decide ya udah kita objektif dulu aja, nggak usah terlalu lama ngejar yang di luar zona, karena ketika kita masuk zona duluan mungkin yang di belakang akan bisa terkena cutting rotation oleh mereka, bisa dicegat duluan gitu kan. Betul. Ini makanya jadi satu keputusan yang Abes, cukup menurut bijak saya. sekali Siap, untuk Gom. RRQ Kazu. Mereka Dia suku memilih gitu hulu. amanin dulu di dalam zonanya, walaupun kita juga belum tahu apakah zona berikutnya ini akan berpihak juga terhadap RRQ Kazu. Tapi setidaknya mereka masih bisa ngamanin. Nah ini dia ajang pembuktian zona berikutnya akan bergeser ke arah sana. Sementara tadi ada juga tim ML yang bisa dibilang sangat kesulitan. Waduh, Salah satu player dari mereka
sempat menggunakan revival point yang ada di sana, revival spot yaitu seorang Souza, dan pada akhirnya memakan hasil juga karena beberapa player sudah mulai dihidupkan kembali. Tapi kalau kita lihat itu ada seorang Ray yang lagi memantau, burungnya lagi terbang, dan ternyata Ikal sudah berhasil di secure point kill-nya. Wow, itu momen yang sangat sangat ditakutkan ketika kita menggunakan revival system ya. Tapi itu adalah satu keberuntungan untuk Ses Alphaing karena pas banget turunnya di atas mereka, kelihatan gitu kan. Jadi kayak lagi berburu-burung gitu, udah mulai ditembak kayak kita akhirnya nomor 1 gitu. 5 poin eliminasi dan 3-nya diamaninnya sama seorang Ray. Tapi di sisi lain Kedai apakah sudah mulai memantau adanya pergerakan yang cukup mencurigakan di arah luar zona. Lainnya tidak bukan, itu adalah teman-teman dari First Riders yang sudah siap untuk melakukan rotasi selanjutnya, nggak boleh terlalu lama ngeladenin. Dari Ses Alphaing juga ternyata sudah mulai bergerak secara objektif, masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Namun di sisi lain Dragon Phoenix masih dengan 0 poin eliminasi. Ternyata mereka bermain dengan agak sedikit pasif untuk round kali ini. Semua tim sih bisa gue bilang agak sedikit pasif, tapi ternyata yang nggak pasif adalah Aura Ignite di sini. Dimana udah ada beberapa gol yang di pop out. Cukup kesulitan apakah daripada musuhnya untuk mengejar Tang City. Coba untuk memberikan beberapa utility ke arah depan, memberikan sedikit pressure terhadap musuhnya. Coba untuk dilempar, tapi dilempar di sisi lain di G-Sports pun berhasil definisi di posisi ke-11. Sementara Exejoy yang terjatuh ternyata masih sempat untuk diselamatkan. Boleh coba untuk menembak dari sisi kanan, melihat ke arah depan. Aura Ignite yang coba bergerak ke sisi kanan kali ini. Ada counter dari seorang Aimkat yang berhasil connect langsung ke arah 2 player. Kali ini agak sedikit pusing nampaknya dari Tang City, tapi dari Tang City masih mencoba peruntungannya di mana seorang Aimkat gak pakai pelontar, bisa pakai senjata yang lain. Pelontar pun sudah mulai disiapkan lagi. Dari sisi kanan ada Rosman menutup perjalanannya, tapi di sisi lain kita lihat ada pergerakan yang agak sedikit berbahaya untuk Aura itu ya. Ombak pun berhasil terjatuh, Adrian memutar ke arah kanan, tapi ternyata ada tembakan yang tidak terduga berhasil menjatuhkan satu player lagi daripada tim Aura Ignite. Oh my god, si Aura Ignite masih bener-bener menahan di tempat yang lumayan blind spot. Coba dilemparkan pelontar berikutnya, tapi sayangnya tidak menghasilkan apapun. Boleh langsung coba mengejar, tapi sayangnya ada backup yang tiba-tiba datang dari tim Ses, membuat tim Tang City hanya tersisa 1 orang aja. Aura masih coba bertahan, sedangkan kalau kita lihat Ses sudah akan mulai berhadapan Kapten Legalo, sudah mulai tersenggol. Apa itu tercolek? Masih ada Baby, berhasil mendapatkan seorang Jojo. Mulai coba diajar, tapi seperti Hanan Kyokazu dipuaskan juga di posisi yang ke-10, menyisakan 9 tim lagi. Ses Alphaing harus segera mereset, harus segera merevive kedua playernya karena sudah banyak banget tim yang berkumpul di dekat-dekat mereka. Sementara Gare dari arah bawah sudah memantau 1 ekor burung, yaitu Ombak yang bakalan coba ditembak dan langsung dikonfirm menjadi point kill juga. Sementara di sisi lain Point Ordinary juga harus pulang di posisi yang ke-9. Aduh, tadi yang udah sempet gue mention ya, RRQ terlalu lama nahan orang di luar zona, sehingga akhirnya mereka yang lihat cutting rotation orang, ternyata mereka yang tercut oleh orang lain gitu kan. Sehingga akhirnya mereka harus finish di posisi yang gak begitu bagus bisa gue bilang. Tapi di sisi lain ini di Ion of Gods memberikan beberapa peluru panas ke arah depan ke arah musuhnya, di mana itu dia Ses Alphaing yang lagi coba untuk bergerak ke dalam circle dari seorang Lord. Coba bergerak ke arah sisi kanan, mencari spot yang lebih nyaman. Tapi kita lihat respon golnya masih cepat dari seorang Lord, mampu menyelamatkan dirinya dari beberapa tembakan yang diberikan oleh Ses Alphaing. Kedai coba mengurung medkit terlebih dahulu. Ray pun begitu ada Skyler yang dilemparkan ke arah depan, hampir saja terculik di sana teman-teman daripada Ion of God. Tapi Kedai hujan peluru benar-benar dikasih, bahkan 1 player langsung di ending itu saja. Satu persatu udah mulai di upside, ternyata ada campur tangan dari Dragon Phoenix yang membuat Island of God harus dipulangkan ke arah lobby dan 13 poin eliminasi Ses Alphaing. Jujur aja tadi posisi IOG bener-bener udah sulit banget ketika mereka sedang berhadapan dengan tim dari Ses. Tiba-tiba Dragon Phoenix datang dari arah belakang yang membuat mereka tersandwich dari segala arah. Dan masalahnya sekarang lu lihat Ses Alphaing lagi berapi-api dengan 13 poin kill-nya, mencoba untuk masuk ke dalam zona dan siap berhadapan dengan Ray. Berhasil mendapatkan seorang Ambon, langsung akan coba dikonvert menjadi sebuah kill. Ditembak, dicicil oleh seorang Ray. 2 player sekaligus mulai panik, mulai coba diajar, bahkan Susana bakalan
coba untuk berhadapan Dan dengan teman-teman Ses Alpha yang sudah mulai berapi-api. Tapi di sana Susana sudah bakalan bersiap di area kontainer. Maal menerima damage yang cukup pedas, membuat dia harus medkit. Tapi Susana sudah ready dengan pelontar. Masuk ke Assalamualaikum, coba keluar dulu tapi Susana ternyata harus tercolek. Masih akan coba ada inisiasi juga yang akan dilakukan oleh teman-teman Ses. Mulai coba dicari dari arah kanan, mencari seorang Maal yang lagi bersembunyi, dan itu adalah Tiga menjadi skill, akhir Roman. untuk tim Dragon Phoenix. Sementara Ses masih belum puas dengan kill yang sudah mereka koleksi, karena lagi-lagi mereka akan coba mengajar teman-teman dari Onyx Olympus dan juga Galaxio. Yes, 3 tim tersisa kali ini. Onyx Olympus memanfaatkan satu off angle yang ada. Tapi kita lihat dari Oh, iya. seorang Jojo sudah Run. mulai menotis itu. Run. Di mana 2 tembakan. Langsung legit masuk ke arah musuhnya, menambah Divisi poin dari divisi dua. Salvai. Tapi nggak sampai di sana ternyata Tayo. Gak rela temennya diculik. Langsung culik balik. Tapi ternyata masih bisa bertahan dari Ses Alphaing, membalikan keadaan. Satu persatu Onyx Olympus sudah mulai diabsen lagi. Ray coba bergerak sedikit lebih Boy, maju ke arah dan depan, Ses. di mana Onyx Olympus kali ini terkena high pressure. Tapi kita lihat ada satu ledakan yang masih ke Udah arah boya, seorang udah boya, Ray. siap. Pelemparan kedua peluru yang tidak connect lagi terhadap seorang Ray. Anjing. Oh my god, Ray! Zack pun berhasil terjatuh. Tembakan yang sangat cantik dari seorang Ray mampu memulangkan satu player daripada Onyx Olympus. Tapi kita lihat dari seorang Gare coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu, hanya bisa berlindung di balik satu kontainer Tambah aja skill. untuk sementara waktu. Tapi Bara Oh my God. terlalu depan, posisi yang terbaca dengan cukup jelas dengan satu batang pohon saja bisa untuk dijatuhkan. 2 player tersisa kali ini, tapi di sisi lain Galaxio Sneaky sudah mulai mengambil keuntungan dari peperangan yang terjadi oleh Ses Alpha dan juga Onyx Olympus. Satu ledakan lagi ke arah depan anjir. berhasil connect. Kita lihat satu player Apa? berhasil terjatuh, tapi di seorang Ray Anjing, satu squad. jump shot yang masih membuahkan hasil. Anjing. Sama